Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembali kita berjumpa di malam Jumat, malam yang penuh berkah ya. Malam untuk hari yang terindah yang Allah ciptakan di dalamnya Nabi Adam alaihi salam, yang Allah masukkan beliau ke surga, yang Allah turunkan dan Allah cabut nyawanya juga pada hari Jumat, dan kelak kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Semoga kita bisa mengisi hari yang indah ini dengan amal-amal soleh yang memang kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kawan-kawan yang ana muliakan. Sebagaimana diminta waktu itu, kita ingin ada kajian tentang tauhid yang berkaitan dengan keesaan Allah Azza wa Jalla, dengan keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Kalau mungkin ada yang bertanya, kitab tauhid apa yang paling bagus? Sejatinya guru tauhid yang paling mulia adalah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana beliau mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya? Maka dengan membacakan firman-firman Allah kepada mereka. Kita ini kalau ngajinya benar, kalau kita baca Quran, ama artinya, ama tafsirnya, udah selesai itu. Akidah dan keyakinan kita akan semakin kuat. Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan kepada umatnya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Tatkala Allah menceritakan tentang tanda-tanda orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Tapi terkadang kita membaca satu juz Al-Quran, kok serasa tidak ada yang berubah di diri kita. Malah sebagian merasa capek karena selesai membaca satu juz. Padahal seharusnya yang terjadi di diri seorang muslim, jangan baca satu juz, satu ayat aja, atau 2 ayat, atau 3 ayat. Bertambah tuh keimanan dia. Tiap hari kita mendengarkan ayat-ayat. Tiap hari kita membaca ayat-ayat Allah. Sehari 5 kali kita sholat. Kalau kita sholat subuh berjamaah, kita akan mendengarkan imam membacakan. Kalau kita sholat maghrib, kita akan mendengar lagi imam membacakan. Yang mungkin sering dibaca imam, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu 2 ayat yang dinamai dengan surat Al-Ikhlas, yang berbincang tentang tauhid dan tentang keimanan. Nanti kita sholat isya, baca lagi itu imam, kita mendengarkannya. Tapi terkadang 10 tahun kita sholat berjamaah di masjid, kok sebagian mengeluhkan imannya gak nambah. Ada apa masalahnya? Kadangkala kita hadir di masjid, tidak mendengarkan bacaan imam. Hati kita sedang menghayal, sedang pergi ke tempat yang jauh. Kita hanya mendengar tatkala imam mengatakan waladhdallin, kita mengatakan amin. Kita hanya sadar tatkala imam mengatakan Allahu Akbar, ruku, kita ikut ruku. Apa yang dibaca imam tadi, terkadang kita tidak mengetahui. Ahibati fillah, sengaja
Hari ini kita akan membaca tafsir surat Sad yang gak mungkin kita akan menyelesaikannya. Ada 88 ayat di surat ini. Surat ini salah satu surat yang diturunkan di Mekah. Dan kita tahu konsentrasi dakwah Rasul SAW ketika di Mekah adalah menanamkan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada kebenaran risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. 3 nih. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang konsekuensinya tentunya beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada malaikat, beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan membacanya. Mungkin silahkan dibaca. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Sadaqallahul adzim. Nah, artinya demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Barakallahu fikum. Baik, jamaah rahimakumullah. Allah memulai surat Sad ini dengan Sad, salah satu huruf hijaiyah. Mungkin sebagian ada ahli tafsir yang berusaha memaknai Sad, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat tentang huruf-huruf hijaiyah yang ada di Alif Lam Mim ya. Dan di surat-surat lainnya Yasin, Toha, itu hanya Allah yang tahu dengan maknanya. Namun di situ ada sebuah peringatan Allah bahwa Al-Quran ini disusun dari huruf hijaiyah yang bangsa Arab berbicara dengannya. Allah menantang mereka sebenarnya yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran Karim untuk mendatangkan satu surat yang seperti Al-Quran Karim. Satu surat. Dan surat yang terpendek ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Dan sampai hari ini tidak ada yang bisa mendatangkan satu surat yang seperti dengan Al-Quran Karim. Lalu Allah di sini bersumpah. Allah mengatakan wal Qur'ani dzidzikr. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Al-Quran yang memiliki keagungan. Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quranul Karim demi untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau bicara apa sih tujuan Allah menurunkan Al-Quranul Karim? Untuk memperingatkan kita. Banyak orang-orang yang lupa dengan hakikat hidup di muka bumi ini. Sehingga dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai pagi lagi, yang ada di benak dia adalah perut dia dan yang di bawah perut dia. Dia ingin uang dia terus bertambah. Allah ingatkan dengan turunnya Al-Quranul Karim ini. Kenapa sih engkau diciptakan? Makanya kadangkala orang kalau baca Al-Quran,
Nanti dikasih tahu lagi, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia. Terus dikasih peringatan sama Allah SWT. Lalu Allah menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang kafir. Yang dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, tapi mereka menolak. Dan engkau mendustakan Al-Quranul Karim, nggak percaya sama Al-Quranul Karim. Silahkan. Engkau datangkan yang seperti Al-Quranul Karim. Tapi dia nggak mampu. 1400 tahun yang lalu jemaah. Tantangan itu terus. Lalu Allah katakan mereka itu fi izzatin wa syiqaq. Apa sih yang menyebabkan mereka menolak Al-Quranul Karim? Kesombongan. Jadi kalau bicara sombong nih, kadang-kala kita punya sifat sombong tuh. Salah satu tanda orang sombong itu bukan mobilnya baru. Bukan sandalnya baru, jamnya baru, bukan. Allah tuh maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Tapi di antara tanda orang sombong itu menolak kebenaran. Nggak mau dikasih tahu. Dikasih peringatan nggak mau dia. Dia merasa paling faham, paling ngerti. Dan mereka terus memusuhi. Apa sih yang dikerjakan Nabi SAW? Sehingga engkau memusuhi Nabi SAW. Dan sampai hari ini, orang-orang kafir masih memusuhi Islam. Coba dilihat. Umat Islam tuh gak ada yang disembunyikan. Kalau kita bicara kajian-kajian yang disampaikan. Seperti sekarang ini, live, semua bisa menikmatinya. Ada yang menuduh umat Islam itu mengajarkan kebencian, terorisme, macam-macam. Ya Allah, gak ada yang disembunyikan. Kitabnya Al-Quranul Karim, silahkan dibaca. Kepingin mengetahui bagaimana praktek dari kitab ini kitab bukan teori. Ini kitab sesuatu yang sudah dipraktekkan dan sudah terbukti kebenaran dan kemanjuran. Lalu Allah memperingatkan mereka tentang betapa banyak umat sebelum mereka yang telah Allah binasakan. Banyak sekali jemaah. Umur bumi ini sudah tua. Dan kita sekarang bisa melihat hasil peninggalan orang-orang terdahulu. Yang mungkin mereka lebih besar dari kita, lebih gagah dari kita. Kemana mereka? Yang masuk salah satu keajaiban dunia itu Mesir. Di situ ada yang namanya piramid. Mungkin orang bangga melihat piramid. Salah satu mahakarya manusia terdahulu. Tapi engkau lupa bahwa yang membangun itu hilang dari muka bumi ini. Mereka teriak minta tolong untuk diselamatkan. Nggak ada. Mati mereka, hancur. Rumah-rumah mereka tinggalkan. Tapi ya sekali lagi, orang kalau sudah sombong, dikasih contoh, dikasih COVID-19, dikasih gempa, ya tetap aja. Subhanallah jemaah. Baik. Kita lanjutkan. Ayat 4 sampai ayat 11 silahkan dibaca. Wa ajibu. Ayat 4 dulu. Wajibu ya Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu an ja'ahum mundirun minhum wa qala al-kafiruna hadha syakhirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Inna hadha danya agak panjang ya. Inna hadza la
لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم جزائر رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزون من الأحزاب Sadaqallahul Azim. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. Atau apakah mereka itu mempunyai pembendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi? Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan. Barakallahu fikum jamaah. Nah, ini ada sebab turunnya ayat ini sebelum kita membaca tafsirnya. Jadi orang-orang musyrikin itu sudah kewalahan menghadapi dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada awalnya ketika mereka tahu setelah 3 tahun ini Nabi berdakwah udah banyak orang masuk Islam. Ya nggak terlalu banyak sih. Itu orang-orang musyrikin masih membiarkan. Karena dalam bayangan mereka dakwah ini seperti seruan orang-orang sebelumnya. Jadi ada di kota Mekah itu manusia-manusia yang Allah beri petunjuk sehingga dia tidak melakukan kesyirikan. Zaid bin Amr bin Nufail salah satunya. Waraqah bin Naufal. Yang mereka menyeru orang-orang untuk mentauhidkan Allah SWT. Mengingkari perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka. Tapi mereka bukan nabi. Artinya mereka sebatas manusia biasa. Akhirnya mereka meninggal dunia, selesai dakwah mereka. Mereka beranggapan dakwah Nabi Muhammad SAW sama seperti itu. Tapi ternyata tidak. Karena beliau nabi. Beliau membawa misi yang besar untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Akhirnya karena mereka sudah capek ya mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW yang di situ mengandung penjelasan tentang kebodohan orang-orang yang menyembah patung. Patung kok disembah, batu kok disembah, yang dibikin sama tangan mereka sendiri. Itu mereka sudah nggak bisa jawab lagi. Dan memang biasanya orang-orang yang berada di atas kesesatan, tatkala hujjah bertemu dengan hujjah, argumentasi bertemu dengan argumentasi, dan ternyata argumentasi mereka kalah. Akhirnya mereka biasanya
menggunakan cara lain. Apa? Menghasut, memprovokasi. Kalau mereka punya kekuasaan, mereka akan gunakan kekuasaan itu untuk mematikan cahaya kebenaran ini. Karena mereka nggak mampu. Yang dilakukan orang-orang musyrikin, kita tahu ya, di kota Mekah itu nggak ada raja. Dan ini salah satu keajaiban kota Mekah. Kota Mekah itu al-baladul amin, negeri yang aman. Padahal nggak ada rajanya, nggak ada pemimpinnya di sana. Biasanya tempat-tempat kalau nggak ada pemerintahnya, mereka berantem, kacau negerinya. Tapi ternyata di Mekah nggak ada rajanya. Setiap kabilah itu memiliki pemimpin masing-masing. Jadi ada banyak kabilah dan semua punya pemimpin. Tapi Allah jaga mereka. Mereka hidup aman. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah demi negeri yang aman. Akhirnya mereka datang menjumpai paman Nabi Abu Thalib. Dia mengatakan ya, singkat cerita itu orang-orang datang ke rumahnya Abu Thalib menyampaikan keluhan mereka terhadap keponakannya. Karena Abu Thalib pasang badan. Akhirnya Nabi SAW datang. Ketika Nabi datang, jadi di tempat Abu Thalib, di sebelah Abu Thalib itu ada satu tempat kosong. Abu Jahal, dari takutnya Abu Thalib ini nanti terpengaruh dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia duduk di tempat kosong tersebut. Sehingga Nabi duduk di pintu, jauh duduknya Nabi SAW. Maka akhirnya Abu Thalib bertanya, Aina, mana anakku, mana keponakanku maksudnya. Lalu Abu Thalib mengatakan, nih kaummu mengadukan engkau. Apa sebenarnya yang engkau inginkan? Maka Rasul SAW mengatakan, wahai pamanku, aku hanya menghendaki dari mereka itu satu kalimat. Aku nggak minta harta dari mereka. Aku tidak minta rumah dari mereka. Aku tidak minta mereka itu melakukan perkara-perkara yang mereka tidak mampu melakukannya. Enggak. Aku hanya minta kepada mereka satu kalimat untuk mereka ucapkan yang akan menyebabkan bangsa Arab tunduk kepada mereka dan orang-orang ajam itu membayar jizyah kepada mereka. Apa kata orang-orang yang sedang kumpul di rumahnya? Abu Thalib ini, cuma satu kalimat. Jangan satu kalimat, 10 kalimat kita kasih engkau. 10 kalimat, jangan satu kalimat. Apa satu kalimat yang kau inginkan? Abu Thalib tanya, anak saudaraku, apa yang kau inginkan? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la ilaha illallah. Hanya itu yang diminta. Ketika itu orang-orang pada bangun, berdiri, mereka kaget. Disinilah Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang bagaimana orang-orang tersebut ya. Yang pertama mereka takjub, mereka itu heran. Kenapa kok nabinya dari kalangan mereka? Seharusnya ketika bicara nabinya yang membawa risalah ini dari kalangan mereka, mereka itu lebih yakin. Apa yang menyebabkan mereka lebih yakin dan bangga? Ini orang-orang kita nih. Kalau kita ngelihat ya, di beberapa daerah itu pemilihan bupati, pemilihan bupati atau gubernur atau apa aja lah, ada tulisan putra daerah. Ingin membangun daerahnya. Nih, kenapa mereka heran? Nabinya ini dari kalangan mereka. Dari kampung mereka, sejak lahir mereka tahu sama Nabi Muhammad SAW. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, bagaimana pergaulan dia, tahu penduduk Mekah. Lalu kenapa mereka heran? Seharusnya kita yang heran sama mereka ini. Allah mengatakan waqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan dia ini adalah seorang penyihir yang banyak berdusta. Subhanallah. Gimana sih kalian katakan dia penyihir, pendusta? Bukankah Nabi Muhammad SAW telah hidup di kota Mekah 40 tahun. Hidup di kota Mekah. Sebelum turunnya wahyu kepada beliau. Orang Mekah taunya Nabi seperti apa?
Al-Amin. Ini jamaah, mereka tahu Nabi Muhammad Al-Amin. Orang yang amanah, orang yang terpercaya, subhanallah. Gelar ini disematkan kepada Nabi SAW puluhan tahun. 5 tahun sebelum turunnya wahyu, ketika terjadi renovasi Ka'bah, lalu pemimpin-pemimpin kabilah di Mekah sempat bertikai. Mereka merasa orang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya setelah 3 hari mereka berpikir, udahlah kita jadikan orang yang masuk pertama ke masjid ini sebagai hakim yang menengahin antara kita. Siapa yang datang? Nabi Muhammad SAW. Disaksikan oleh penduduk Mekah. Di dekat Ka'bah. Mereka mengatakan, Radina bil amin, kami ridha. Al-Amin ini jadi penengah di antara kami. Kok setelah dapat wahyu, Nabi dibully sama mereka, dicaci maki sama mereka, dikatakan sahirun kadzab, penyihir yang banyak berdusta. Mana bukti dustanya? Bukankah semua yang dia ucapkan selalu jadi kenyataan? Bukankah janji-janji beliau selalu beliau tepati? Cuma mereka mengatakan penyihir karena dia bisa memisahkan anak dari bapaknya. Suami dari istrinya. Ketika yang satu beriman. Sang anak beriman, bapaknya tetap kafir. Memang sang anak lebih cinta sama Nabi SAW. Apakah itu karena faktor sihir? Dan jamaah, ketika antum jadi orang baik, ini pelajaran buat kita bersama. Ketika antum jadi orang baik, orang kampung itu suka sama antum. Kawan-kawan di kantor mencintai antum, mengelu-elukan antum. Masya Allah, fulan, Masya Allah, suka sedekah, suka membantu orang lain, tersenyum, sholat berjamaah, sholat duha, puasa Senin Kemis, Masya Allah, orang baik. Antum akan dicintai oleh orang banyak ketika antum jadi orang baik. Tapi ketika naik level antum menjadi orang yang memperbaiki, antum dibenci oleh orang. 40 tahun tuh Nabi jadi orang baik. Setelah itu Nabi jadi orang yang memperbaiki, maka kecintaan mereka berubah menjadi kebencian. Kebanggaan mereka berubah menjadi keheranan buat mereka. Perhatikan dan rasakan hal ini. Ketika antum sudah mulai memperbaiki itu negur orang yang salah, ngajak orang itu berbuat baik, maka dia akan mengatakan, udahlah jangan so alim, sudah urusi dirimu sendiri. So ustadz, so apa nih? Nabi disebut sahir, penyihir yang suka berdusta. Bagaimana dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak? Tuhan yang banyak itu satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Dia mengatakan ini benar-benar perkara yang sangat mengherankan. Gimana kok bisa? Tuhan yang banyak. Kita kalau bicara Tuhan jemaah, Tuhan itu sesembahan. Kalau kita memaknai la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa kok tafsirnya seperti itu? Mungkin kalau terjemahannya tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau bicara makna yang dalam, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena pada hakikatnya kita melihat banyak Tuhan-Tuhan yang disembah. Banyak. Antum bisa ngelihat. Ada banyak orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang beragam. Tapi yang benar, yang berhak disembah Allah saja. Yang lainnya salah. Di sini makna la ilaha. Kita menafikan segala sesembahan. Nggak ada yang berhak disembah. Nggak ada. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang membuat orang-orang kafir menolak. Di Ka'bah itu, di keliling Ka'bah itu ada 360 berhala, bayangkan. Setiap kabilah taruh berhala di sana. Ini punya sesembahan sendiri. Kabilah itu punya sesembahan sendiri. Sehingga terkumpul 360 berhala. Maka gimana mau jadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan? Qul huwallahu ahad. Karena yang berhak disembah memang hanya satu.
Baik. Setelah kejadian itu, Nabi hanya minta satu kalimat kepada mereka. Kenapa sih mereka menolak? Karena mereka tahu konsekuensi dari ucapan mereka. Sedangkan banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia tidak faham konsekuensi dari la ilaha illallah. Masih ada yang memberikan sesajian kepada selain Allah SWT. Masih ada. Ada yang memberikan sesajian kepada lautan. Ada yang kepada gunung. Ada yang kepada pohon. Engkau mengatakan la ilaha illallah. Orang musyrikin gak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena dia tahu dia harus menghilangkan semua sesembahan. Dan dia hanya boleh menyembah Allah saja. Akhirnya Allah menyebutkan wantalaqal mala'u minhum. Nih pejabat-pejabat mereka. Mungkin tokoh-tokoh dari orang-orang kafir musyrikin itu. Mereka berjalan dengan penuh kesombongan. Mengatakan kepada orang-orang, udah kalian bubar. Kalian silahkan berjalan. Lanjutkan kehidupan ini. Wasbiru ala alihatikum. Dan sabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sabar. Orang kafir aja itu memprovokasi. Jadi yang pejabat-pejabatnya, yang orang-orang besar ini memprovokasi orang-orang lemah itu untuk terus berjalan dan bersabar. Tetap nyembah Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadza la syai'un yurad. Mereka mengatakan sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Maksud mereka apa? Muhammad ini ingin jabatan, ingin dihormatin ya, maka dia mengaku nabi. Dia membawa ajaran baru. Ya udahlah. Kalian gak usah ngurusin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian berdalih. Apa dalilnya? Kalau kenabian Nabi Muhammad alaihi wasallam salah dan dakwah beliau sesat. Mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fil millatil akhir. Kita gak pernah dengar loh. Di agama yang terakhir ya. Tentang mengesahkan Allah gak dengar. Maksudnya apa? Kita nggak pernah dengar orang-orang Nasoro mengajak kepada tauhid. Iya. Karena kita tahu akhirnya umatnya Nabi Isa alaihissalam terjebak ke dalam kesyirikan. Mereka mengatakan Tuhan itu tiga, tiga itu satu. Bahkan Tuhan itu beranak, bahkan ada ibunya Tuhan. Maka orang-orang musyrikin karena ilmunya dia, ya mereka mungkin punya interaksi dengan ahlul kitab, dengan orang-orang Nasara. Dan di Madinah ada orang-orang Yahudi yang mereka juga mengatakan Uzair putra Allah Jalla Jalaluh subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang musyrikin mengatakan enggak, kita enggak pernah dengar di agama yang terakhir tentang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengatakan ini adalah buatan Muhammad SAW, bikinan aja. Ahibati fillah. Gimana bikinan Muhammad? Engkau ditantang bikin satu surat. Nggak bisa. Lalu engkau berbicara tentang niatnya. Niatnya Muhammad ini ingin mendapatkan jabatan ya. Ingin mungkin mendapatkan harta. Karena ada orang-orang yang berdakwah. Karena dia menginginkan sesuatu. Dia ingin harta. Oh subhanallah jamaah ya. Ada zakat. Ada zakat. Karena zakat ini berpotensi ada pandangan bahwasanya Nabi berdakwah itu untuk mendapatkan zakat. Subhanallah, zakat itu haram buat Nabi dan keluarga Nabi. Haram mereka menerima zakat. Makan zakat itu dosa. Supaya orang-orang lebih paham lagi, dakwah ini bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk memperkaya nabinya, keluarganya nabi, ustadz-ustadznya. La. Sama sekali. Terus dakwah ini untuk apa? Ya, agar kalian selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian mereka kembali kepada kesombongan mereka.
Mereka mengatakan, "Aunzila alaihi dzikru min baini." Kok bisa dia yang terpilih? Kok bisa orang ini yang dapat wahyu? Subhanallah. Kok bukan orang lain? Karena mereka juga ada orang tokoh-tokoh yang hebat di kota Makkah itu, kok bukan fulan yang jadi nabi gitu. Kok engkau, emangnya nggak ada yang lainnya? Subhanallah. Kita tadi sampaikan di antara penyebab orang menolak kebenaran adalah kesombong. Dia meremehkan orang. Meremehkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kok bisa dia yang dapat wahyu, kok bukan orang lain? Mereka menganggap gitu, mustahil ya. Quran itu diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau memang ada Nabi, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, balhum fi syakkin min dzikri. Orang-orang itu ya sebenarnya gak punya dalil mereka untuk menolak kebenaran ini. Hanya keraguan aja yang ada pada benak mereka. Kebingungan mereka. Untuk menolak kebenaran gimana caranya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ballamma yadhuqu adzabi. Itu orang-orang sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Jadi orang jadi sombong, jadi congkak. Perbuatan dia itu ya tadi meremehkan orang, merendahkan orang lain. Itu karena belum dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat azab Allah, nangis-nangis seperti Firaun bagaimana ketika ditelan oleh lautan, dia ingin beriman, nggak ada sudah. Udah bukan waktunya lagi. Makanya kalau sudah kena batunya, biasanya baru dia sadar. Lalu Allah Azza wa Jalla mengajak mereka untuk berpikir lagi. Allah mengatakan, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa dan lagi maha pemberi. Mereka yang dengan kesombongannya, apakah mereka yang memiliki jemaah? Engkau itu makhluk. Makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kasih pilek. Allahu Akbar. Udah pakai selimut ya. Allah kasih COVID-19 sekarang nih. Dunia mau tutup jemaah. Beberapa negeri sudah resesi. Sebagian orang bunuh diri. Allah hanya kasih itu. Maka jangan sok lah. Jangan sok menjadi pemilik di muka bumi ini. Am lahum mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah juga mengajak mereka berpikir. Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi? Engkau yang punya bumi. Engkau yang punya langit. Subhanallah jemaah. Ketika bumi Allah getarkan dengan gempa. Apa yang bisa dilakukan manusia? Apa yang bisa dilakukan manusia? Ketika Allah tahan air hujan dari langit. Tanah itu kering. Hutan itu terbakar. Apa yang bisa dilakukan manusia? Ketika ada tsunami. Apa yang bisa dilakukan oleh militer Amerika? Oleh PBB? Nggak ada. Mereka hanya bisa teriak-teriak, bikin sirene, bagaimana orang menyelamatkan diri mereka. Mereka harus tahu bahwa ada yang memiliki bumi ini. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang maha perkasa. Maka Allah tantang mereka, kalau memang engkau merasa memiliki kerajaan langit dan bumi ini, engkau pemiliknya, engkau penguasanya, ya udahlah. Bikin tangga-tangga ke langit sana. Coba engkau naik ke langit sana. Naik ke langit. Nggak ada. Sekarang mungkin orang mau ke Mars, mau kemana. Ya cobalah sana. Tapi ingat. Jangan bicara kerajaan langit dan bumi. Dirimu sendiri engkau tidak memilikinya.
Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab, suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan orang-orang yang bersikap pasti akan dikalahkan, Jadi kebatilan itu walaupun berkuasa, sempat berkuasa gitu ya, seperti yang terjadi di kota Mekah, orang-orang musyrikin berkuasa di sana, mereka bisa menyiksa orang-orang yang beriman, bahkan kita tahu sebagian sahabat mati dibunuh oleh orang-orang musyrikin, yang akhirnya semua itu membuat para sahabat hijrah meninggalkan kota kelahiran mereka, tempat mereka hidup di sana, rumah mereka, usaha mereka, bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga pergi meninggalkan kota Mekah, tapi kelak mereka akan dikalahkan dan terbukti. Ya, tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah tunduk. Tahun ke-2 Hijriah, terjadi perang Badar. Mereka yang sombong selama ini dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar dari umat Islam, mereka dipermalukan. Mereka akan dikalahkan. Barakallahu fiikum. Baik. Kita akan lanjutkan ayat 12 sampai 16. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسول فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة wahidah. Wanya panjang. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Satu ayat lagi. Ayat 17. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب. Barakallahu fikum. Dan begitu juga Samud, kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka telah mendustakan para rasul. Ayat 12. Sebelum. Oh iya. Iya. Nah, fadhal. Sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul. Dan begitu juga Samud, kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul. Maka pantas mereka merasakan azabku. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selaknya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah.
Di ayat 12 ini dan yang selanjutnya ada hiburan buat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang beliau didustakan oleh kaumnya, diingkari oleh kaumnya, disebut penyihir yang banyak berdusta. Tentunya sebagai manusia, beliau pun merasakan kesedihan menghadapi kaumnya. Maka Allah menyebutkan, kalau engkau didustakan, sesungguhnya nabi-nabi sebelummu itu juga didustakan oleh kaum. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, itu berdakwahnya 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit. Ada riwayat yang mengatakan 80 orang. Kalau 80 tahun berarti tiap tahun satu orang. Kalau 800 tahun yang beriman 80 orang berarti tiap 10 tahun satu orang. Ini 950 tahun yang beriman cuma 80 orang. Jamaah berat perjuangan para nabi. Didustakan oleh kaumnya. Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam juga didustakan Nabi. Nabi Musa bersama Nabi Harun. Bagaimana dua nabi ini berangkat ke Fir'aun, ngobrol sama Fir'aun, ngajak Fir'aun dengan bahasa yang indah, dengan penuh lemah lembut. Tapi tetap Fir'aun mendustakan. Samud, kaumnya Nabi Soleh, yang minta mukjizat, minta onta dikeluarkan dari batu. Dikeluarkan onta dari batu. Bukan sihir. Keluar tuh onta, hamil, punya anak, susunya bisa diperas, bisa dirasakan sama mereka. Dibunuh sama kaumnya. Lut, kaumnya Nabi Lut, yang mereka LGBT, yang mereka laki sama laki, ya na'udzubillah min dzalik, dikasih nasihat, diajak tuh sama perempuan-perempuan lah kalau kepingin, tapi mereka menolak. Istrinya pun sama, mereka mendustakan. Wa ashabul aika disebutkan kaumnya Nabi Syuaib atau yang lainnya, sama mendustakan Nabi. Ulaikal asr, artinya banyak sudah. Jadi engkau sabar. Dan buat mereka yang mendustakan para nabi, nggak lama lagi akan selesai urusan mereka. Tinggal nunggu waktu. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah masih memberikan kesempatan buat orang-orang itu untuk kembali kepada Allah. Makanya kita harus belajar nih. Kadangkala kita dikasih musibah ya, yang tidak mematikan kita. Itu seharusnya menyadarkan kita kalau kita ini telah berbuat dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat nikmat, dapat kelezatan, dapat kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau engkau dapat musibah itu dari dirimu sendiri. Nggak perlu cari kambing hitam. Maka perlu memperbaiki diri. Semua yang mendustakan para nabi, para utusan Allah, maka akan mendapatkan adab Allah. Apa sih yang ditunggu mereka? Hanya satu seruan ya, kalau bicara kiamat ya. Kita lihat ya, bumi yang indah ini, yang dibangun lagi, bangun sana manusia, bangun sana, ada kota baru. Allah tinggal memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala, hancur semua. Nggak ada, mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka dan itu tidak butuh waktu lama kehancuran itu ya. Kalau Allah berkehendak. Ini nanti ketika terjadi kiamat. Lalu apa kata orang-orang ini? Ketika dibacakan ayat-ayat ini kepada mereka, bukannya mereka menerima, bukannya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malahan mereka menantang lagi.
Mereka mengatakan waqalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, segerakan buat kami bagian azab buat kami sebelum hari kiamat. Ini kan diancam. Nggak percaya dengan adanya kiamat mereka itu. Jadi beriman dengan hari akhir ini adalah motivasi besar buat orang beramal. Cobalah teman-teman nih yang bekerja. Kalau juragannya mengatakan nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Akhir bulan depan nggak ada gaji. Habis sudah. Duitnya udah habis. Kira-kira masih ada yang bekerja? Nggak ada. Ya udahlah. Cari tempat lain. Kita tuh manusia yang memang suka dengan imbalan. Kita mencari imbalan. Kemudian ketika ada ancaman. Umpamanya juragan mengatakan kalau engkau 3 kali nggak sholat di masjid, nggak berjamaah, out. Ancaman. Ketika dia percaya dengan ancaman tersebut, dia akan taat dan patuh. Tapi ini orang-orang kafir. Dia nggak percaya. Jadi para ahli tafsir menyebutkan bagian mereka ini sebelum hari hisab ada 2. Bagian azab, udahlah engkau kan cerita ada azab ya nanti di neraka gini. Udahlah segerakan yang buat kami kita minta sekarang. Atau nikmat, engkau cerita di surga, ada bidadari, ada buah-buahan, ada sungai, ada 4 sungai. Udahlah segerakan buat kami, kami ingin buktikan itu. Sebenarnya ucapan ini ucapan orang-orang yang gak percaya. Lalu apa kata Allah kepada Nabi SAW menghadapi omongan-omongan orang-orang musyrikin? Isbir ala ma yaqulun. Sabar engkau, sabar. Nabi disuruh sabar. Jamaah, ayat ini salah satu ayat dari hampir 20 ayat yang Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar. Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar. Isbir, isbir, isbir. Di ayat ini Allah menyuruh Nabi bersabar dan mengingat Nabi Dawud alaihissalam. InsyaAllah berkaitan dengan hal ini kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Semoga kita semakin yakin akan kebenaran Al-Quran Karim. Karena sudah terbukti itu orang-orang yang menentang Al-Quran. Mereka mati terbunuh ketika perang Badar. Dan mereka ditaklukkan ketika penaklukan kota Mekah. Lalu masa kita masih gak percaya akan kebenaran Al-Quran Karim dan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal kalau memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, Anda persilahkan.